Ekonomi dibagi menjadi dua cabang utama, ekonomi mikro dan ekonomi makro. Kedua cabang ini mempelajari bagaimana sistem ekonomi bekerja, tapi dari perspektif yang berbeda. Ekonomi mikro berfokus pada perilaku individu dan perusahaan dalam membuat keputusan terkait sumber daya yang terbatas. Ini mencakup topik seperti permintaan dan penawaran, harga barang dan jasa, serta perilaku konsumen dan produsen. Permintaan dan penawaran adalah salah satu konsep inti dalam ekonomi mikro. Ketika permintaan meningkat, harga cenderung naik, sementara jika penawaran lebih banyak dari permintaan, harga akan turun. Ekonomi mikro juga membahas bagaimana perusahaan beroperasi. Perusahaan harus membuat keputusan berdasarkan biaya produksi dan harga jual, dengan tujuan memaksimalkan keuntungan. Di sisi lain, ekonomi mikro juga meneliti bagaimana konsumen mengalokasikan anggaran mereka untuk memaksimalkan kepuasan atau utilitas mereka. Sekarang, mari kita bicara tentang ekonomi makro. Jika ekonomi mikro berfokus pada individu dan perusahaan, ekonomi makro melihat gambaran besar. Ini mencakup topik seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ekonomi makro melibatkan indikator ekonomi utama seperti produk domestik bruto (GDP) yang mengukur total output suatu negara. Selain itu, ekonomi makro juga mengamati inflasi, yang merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan tingkat pengangguran dalam perekonomian. Ekonomi makro juga melibatkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengendalikan ekonomi, seperti kebijakan fiskal yang mencakup pengeluaran pemerintah dan pajak, serta kebijakan moneter yang diatur oleh bank sentral. Meskipun ekonomi mikro dan makro membahas hal yang berbeda, keduanya saling berhubungan. Perilaku individu dalam ekonomi mikro, seperti konsumsi dan produksi, memengaruhi kinerja keseluruhan ekonomi, yang merupakan fokus ekonomi makro. Misalnya, keputusan sebuah perusahaan kecil untuk mempekerjakan lebih banyak pekerja dapat memengaruhi tingkat pengangguran lokal yang pada akhirnya berdampak pada tingkat pengangguran nasional. Dalam ekonomi mikro, rumah tangga adalah konsumen utama yang membeli barang dan jasa dari perusahaan. Perusahaan menghasilkan barang yang didorong oleh permintaan konsumen. Namun, pemerintah juga terlibat, menetapkan aturan dan kebijakan yang memengaruhi bagaimana barang dan jasa diproduksi serta didistribusikan. Salah satu contoh nyata dari keterkaitan mikro dan makro adalah ketika harga barang sehari-hari naik karena inflasi, yang merupakan fenomena makroekonomi. Hal ini akan berdampak langsung pada perilaku konsumen dalam ekonomi mikro, yang mungkin mengurangi konsumsi atau mencari alternatif. Kebijakan fiskal, seperti menurunkan pajak, dan kebijakan moneter, seperti menurunkan suku bunga, adalah alat utama dalam ekonomi makro untuk mengendalikan inflasi dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Perubahan dalam kebijakan ini memengaruhi keputusan individu dan perusahaan dalam ekonomi mikro. Ekonomi makro juga bisa berbeda antar negara. Beberapa negara mungkin mengalami pertumbuhan ekonomi yang cepat, sementara negara lain menghadapi resesi. Hal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah, perdagangan internasional, dan berbagai faktor global lainnya. Pasar ekonomi global sering bergerak dalam siklus. Ada fase pertumbuhan ekonomi, diikuti oleh resesi, dan kemudian pemulihan. Mengerti bagaimana siklus ekonomi ini bekerja, membantu kita memahami keputusan-keputusan yang dibuat dalam ekonomi mikro maupun makro. Singkatnya, ekonomi mikro mengkaji perilaku individu dan perusahaan, sementara ekonomi makro melihat gambaran yang lebih besar, mencakup keseluruhan perekonomian. Kedua cabang ini saling berhubungan erat dan penting dalam memahami bagaimana ekonomi bekerja secara keseluruhan. Itulah penjelasan singkat tentang ekonomi mikro dan makro.